Salam jumpa di MT Channel Fisika. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi itu merupakan ukuran besaran gaya yang terjadi pada suatu benda hingga membuat benda tersebut bisa berputar. Pengertian lain dari momen gaya bisa disebut juga adalah penyebab suatu benda dapat berputar atau berotasi. Secara matematis, momen gaya atau torsi juga bisa dikatakan perkalian antara gaya dengan panjang lengan gaya yang tegak lurus. Seperti gambar berikut. Misalnya ada sebuah batang ya, yang panjangnya misalnya L ya. Kemudian batang AB ini di titik A kita taruh sebagai poros atau kita tahan. Lalu titik B kita berikan gaya F. Maka nanti batang AB akan berputar. Berputarnya kira-kira arahnya kemana? Nah, ini bisa kita prediksi kalau A ditahan, B ditarik ke bawah, maka dia akan berputar secara jarum jam. Nah, besarnya momen gaya yang bekerja adalah berapa? Nah, kita lihat perkalian antara gaya dengan panjang lengan gaya yang tegak lurus. Nah, kalau panjang AB itu L, F-nya itu dan sudutnya misalnya theta, di sini belum tegak lurus. Maka harus kita proyeksi F atau lengannya yang kita proyeksi. Misalkan kalau kita proyeksi lengan AB, maka nanti kira-kira seperti ini. Yang manakah yang tegak lurus? Nah, yang tegak lurus adalah terhadap L adalah ini, L sin theta ya. L sin theta. Oke, maka rumus torsi di sini menjadi F kali L sin theta. Oke. Lalu bisa juga yang diuraikan F-nya. Kalau ini kan kita uraikan L-nya, lengannya. Nah, kalau kita uraikan F-nya boleh nggak? Boleh. Yang penting kan perkalian antara gaya dengan panjang lengan gaya yang tegak lurus. Nah, titik A sebagai poros kita buat, lalu kita proyeksikan atau kita uraikan F-nya, ada yang tegak lurus. Yang tegak lurus yang mana? F cos theta atau F sin theta. Nah, ini jelas yang tegak lurus adalah F sin theta. Maka rumusnya menjadi torsi sama dengan F sin theta kali L. Jadi, F kali L sin theta dan FL sin theta tentu itu sama ya. Maka nanti ingat bisa yang diproyeksi F-nya atau lengannya. Intinya harus tegak lurus. Oke, bagaimana dengan arah momen gaya dan arah putaran? Ya, arah momen gaya dan arah putaran ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Di mana jempol atau ibu jari itu menyatakan arah momen gaya, sedangkan jari lain yang melingkar ini, ya 4 jari ini, itu menyatakan arah putaran. Sebagai contoh ya, misalnya ini AB, batang AB ditarik ke bawah dengan gaya F, maka tentu ini akan berputar secara jarum jam. Maka kalau tangan kita ini kita buat, atau 4 jari kita buat secara jarum jam, maka jempol kita di sini akan mengarah ke dalam. Ya, jadi arah torsinya adalah ke dalam. Nah, bagaimana kalau arah torsinya ke dalam? Maka nanti tandanya kita buat negatif karena torsi merupakan besaran vektor. Untuk membedakan dia secara jarum jam dan berlawan jarum jam atau ke dalam dan keluar nanti tandanya. Ini perjanjian tanda kalau arah putaran secara jarum jam dia masuk ke dalam. Ya, ke dalam itu berarti nanti negatif. Ya, bagaimana kalau seperti ini? Ini titik A sebagai poros, lalu ini tarik ke atas, maka dia putarannya adalah berlawanan jarum jam. Dia positif ya. Lalu arah torsinya kemana? Nah, kita buat tangan kita atau jari kita berlawan jarum jam, maka jempol kita di titik A akan keluar bidang atau menuju pembaca. Ya, sebagai contoh, ya misalnya ada beberapa gaya bekerja pada sebuah tongkat atau sebuah batang begini. Ada gaya di titik A, di titik B, di titik C, di titik D. Nah, jika ada beberapa gaya, maka nanti bisa kita tentukan resultan momen gayanya. Bagaimana caranya? Ya, kita gunakan dengan menggunakan vektor. Misalkan AB sama dengan BC sama dengan CD, panjangnya 50 cm atau 0,5. Lalu gayanya ini ada yang miring dengan sudut 53 derajat terhadap
datar begini ya. Nah, ini 37 derajat terhadap datar, terhadap batang. Lalu ini ada yang sudah tegak lurus. Maka kalau ditanya berapakah besar momen gayanya, maka bisa kita cari. Pertama, kita tentukan dulu poros yang ditanya. Di titik B. Maka titik B lah sebagai acuan kita. Lalu gaya-gaya yang lain kita buat tegak lurus. Ini belum tegak lurus, maka kita uraikan. Ada yang sejajar dan ada yang tegak lurus. Nah, yang kita pakai yang tegak lurusnya ini. Nah, ini juga yang kita pakai yang tegak lurusnya. Kalau ini yang tegak lurusnya A itu, katakan AI-nya ini diproyeksi adalah A sin theta ya gitu ya. Berarti 20 sin 53. Sedangkan yang ini gayanya 5 kita proyeksikan terhadap 37 derajat, berarti yang tegak lurusnya adalah sin 37. Maka tinggal kita kerjakan aja. Resultan gaya pada titik B, kita tentukan pertama arah-arahnya dulu. Nah, A akan menyebabkan torsi, kalau titik B sebagai poros ya, berlawanan jarum jam. Sedangkan gaya C terhadap titik B itu searah jarum jam. Sedangkan gaya D juga itu akan searah jarum jam. Nah, dengan berjanjian tanda searah jarum jam negatif, dan berlawanan jarum jam positif. Tinggal kita kerjakan sigma torsi sama dengan torsi 1, torsi 2, torsi 3, torsi 4 kita resultankan aja. Yang pertama, yang positif dulu. Torsi A, yaitu 20 sin 53 dikali lengannya, AB ya. Ini. Lalu untuk gaya C, itu minus ya, karena searah jarum jam, 10 kali BC. Baru yang D, 5 kali sin 37 itu gayanya dikali BD ya, jarak antara lengannya ya dengan porosnya ya B sampai D ini jaraknya. Lalu gaya B sendiri nggak kita tulis karena porosnya di B. Jadi lengannya sama dengan 0. Sehingga gaya oleh 15 Newton itu tidak menyebabkan putaran di titik B. Oke, tinggal dijumlahkan. 20 kali 4/5 dikali 0,5 itu AB tadi ya, dikurang 10 kali BC 0,5 juga, dikurang 5 kali sin 37 3/5 dikali BD. BD-nya itu adalah dari B sampai D itu 1 meter ya, tinggal kita resultankan 8 kurang 5 kurang 3. Hasilnya adalah 0. Nah, kalau resultannya 0, maka sebenarnya batang itu dikatakan tidak berputar.